Mudahan semua yang ada hajatnya Allah Ta'ala kabulkan berataan, dan termasuk hajat-hajat kita di sini. Wabil khusus ini ada orang hendak berangkat umrah Syarifah Fitriyah Al-Habsni bin Haji Sayyid Ahmad Al-Hasani, mudahan menjadi umratan makbulah. Dan hajat-hajat yang lainnya seperti Muhammad Ridwan dan Fajaruddin, minta doakan supaya hajat kabul, hutang lunas, dan mudah-mudahan nang besi hutang lunas berataan, dan nang garing-garing mudahan sehat berataan, dan mudah-mudahan ada hajat Allah segera mengabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kesemuaan pian-pian yang ada hajat dan berataan dan nang garing-garing mudah kabul hajat diberkati suratul Fatihah wa sallallahu ala nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi doa arwah itu kita hadiahkan kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia, dan yang pian tulis di dalam amplop ini ngarannya masing-masing amun dibacakan saya ini mungkin sampai jam 1 malam kena kita tuntung. Jadi niat sampai aja sudah, pokoknya niat sampai, cuman yang tertulis talanjur tulis sudah itu, jadi yang belum tertulis sama aja niatnya. Mudah-mudahan yang meninggal nyaman di dalam kuburnya berataan, berkat malam ini, berkat ulang tahun hari lahir junjungan kita Sayyidul Wujud Habibullah Muhammad yang malam ini malam tanggal 12 sekaligus malam Senin, mudahan hajat kabul berataan, dan yang meninggal termasuk min ahlil jannah berataan, dan kita mudahan dikumpulkan Allah dunia wal akhirah berkat Nabi dan berkat keluarga Nabi, amin Allahumma amin. Nah, kemudian kita apa ngarannya itu melanjutkan acara selanjutnya, yaitu kita mau izatun hasanah, dan selajut malam ini juga selajurnya malam ini anak ulun ini nang ke-4 tahun, nang ke-4 tahun anak nang nomor 4 ke-4 tahun bini sekong dari ya, iya kesana kan kesana. Nah, jadi ulun terima kasih dulu kepada pian-pian datang, wabil khusus seluruh habaib yang ada di sini. Dan di sini ini banyak juga dari Balikpapan, ada dari Bontang, ada Habib macam-macam, dari Tenggarong ada, dari Banjar ada, di Prohani, dari mana lagi, dari mana-mana. Nah, dari Loh Duri, dari Loh Ipoh, ya kalau ada loh buah, ada loh bahu, loh bakung, loh lohai. Nah, ini Pak Isran ada juga, alhamdulillah berataan. Ucapkan ribuan terima kasih. Mudahan seluruh habaib kabul hajat tersehat, seluruh guru-gurunya hajat kabul, kita semuaan hajat kabul, dan baginda membantu majlis ini mudah Allah kabulkan, khususan tukang parkir, tukang basuh piring macam-macam, dan termasuk kita yang tukang makani. Mudah berkah berataan, berkat memakan ampun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita unjuk kepada panitia inti, yaitu Guru Jamal Kiai Haji Jamaluddin SAG. Sedikit ada gangguan, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahwalah, amma ba'd. Yang ulun muliakan hadirin jamaah peringatan Maulud junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus yang ulun muliakan para habaib, ya banyak sekali hadir para habaib di peringatan malam ini. Pantaslah kalau mereka hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Ta'ala menempatkan tempat ini di mana rupanya di sini memang
tempat orang yang sangat menyayangi Rasulullah, yang siang malam mengingat Rasulullah, memusyahadakan Rasulullah, memuraqabahkan Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, keganangan kepada Rasulullah, yaitu khususnya Guru Udin. Cocok aja mungkin sirnya Nabi menyuruh datangan seberataan ke sini. Bukan berarti majelis yang lain kada bagus berataan. Cuma yang kebetulan diandaki Allah Ta'ala, harumnya kita di situ sama-sama juga kita dapat. Mudah-mudahan beliau Guru Udin senantiasa beliau diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan, dan diberikan satu yang belum beliau punya, keberanian. Nah, itu kewarnaan awan tadi biasa itu memang ini kada anu lah kalau pang disuruh karena sambat-sambat masalah begini kada, itu memang kada ada settingan, kami seadanya. Ini waktu jam 10 lewat 15 menit ada ya, isuk kebetulan perai juga ya, ada 3 penceramah ya. Ulun jar termasuk ulun hanya protokol menyambung-nyambungakan. Yang kedua ini anak kami sebenarnya tapi sekaligus saudara kami, Guru Ahmad Zaini, di mana ibunya sama-sama seangkatan satu kelas lebih tinggi dari kami dulu, Ibu Mastika anak Guru Mardani, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah juga beliau menyayangi Guru Udin dan para habaib juga menyayangi Guru Udin, karena Guru Udin juga sayang dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ada lain, kita yang hadir di sini mudah-mudahan peringatan ini bukan hanya mendapatkan keberkahan yang luar biasa, tetapi dapat sumber berkah itu, pongkolannya berkah, pongkolannya rahmah, yaitu junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ulun kada bepanjang lebar agar porsi ya Pak Ustadz Ahmad, Guru Udin, supaya lebih banyak kita mendengarkan wejangan-wejangan dari mereka, dan juga khususnya yang rancak membantu majelis lah Bapak Isran Nur ya, termasuk membantu pembangunan ini semuaan lah. Nah, alhamdulillah banyak juga orang-orang yang lain-lain banyak ya, Pak Isran Nur, Pak Haji Endra, siapa lagi Guru Udin yang rancak ya, Haji Dayat, ya semuaan lah bubuhannya yang kada tersambat juga, termasuk juga kemudian para habaib minta ampun maaf ya, mewakili Guru Udin itu yang kayak Habib tuh kajal-kajal Habib Agil di situ, dimaklumi aja lah, anu minta ampun maaf Bib lah, yang Habib Zainal ini banyak berataan. Barangkali itu aja dulu, kami kada bisa mengungkapkan apa-apa karena berbahagia memang. Ini adalah bulan berbahagia bagi kita. Mudah-mudahan setahun bertambah tahun juga tambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mences entah di tempat Guru Udin ini dirasa-rasa sorang, kalau dapat ke majelis, datang ke majelis, tambah takut kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilazimilah majelis itu, insya Allah selamat berataan kita. Kita jangankan membela Nabi, mencintai Nabi, orang tahu kalau Al-Maidah ayat 1 nang kayak apa bubuhannya membela. Dilihat kalau tuh yang demo semalam adalah kekacauan, dilihat demo yang tahu yang tanggal 2 semalam luar biasa. Mana kawa ujar Pak Isran mesti itu luar biasa ya Sidin, bersih anunya. Apa itu? Habis demo, bayangkan bersih, rumput aja kada ada bercabut, bahwa itu betul-betul bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya membela satu ayat surah Maidah ayat 51, apalagi sumber ayat itu Nabi kita, siang malam hati kita dengan Nabi. Nah, yang membimbing rancak ke situ adalah ulun terus terang Guru sakumpul, yang kedua dioper kepada Guru Udin
Udin secara kada langsung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam pertemuan ini. Nah, berikutnya mari kita dengarkan tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, Guru Ahmad Zaini bin Mardani. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kita muliakan ma'asyiral habaib, as-sulalatu tahirah, anak cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah. Begitu juga orang tua kita Al-Habib Fauzi Al-Khirif, kemudian Al-Habib Muhdar Al-Attas, serta habaib-habaib yang lain. Begitu juga para ulama, para pewaris ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga begitu banyak pada malam hari ini. Guru kita Kiai Haji Jamaluddin wa min muqaddimatihim, wabil khusus guru kita, imam kita, ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Zufaruddin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat beliau oleh Allah. Karena seperti yang pian tahu, ujar Guru Jamal, tinggal sebuting yang sidin belum dapat, yaitu keberanian. Makanya sampai hari ini gelar sidin Guru Udin Tapih. Tapih itu takutan tapi handak. Ya. Kita menunggu insyaallah lamun sidin sudah bertambah, kada lagi Guru Udin Tapih. Lamun sudah bertambah menjadi Guru Udin Tacut. Artinya Guru Udin pemberani, insyaallah. Mudah-mudahan kabul hajat sidin. Sidin ini orang tua kita, imam kita. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah pas benar malam Senin, malam 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal, ujar ulama arif billah, ujar orang-orang Arab, bulan ini bukan Rabiul Anwar, bukan Rabiul Awal, tetapi Rabiul Anwar. Karena nur memancar di tempat ini, di majelis Nurul Amin. Insyaallah kita berataan menjadi ahli nur. Ujar Imam As-Sanusi di dalam Syarhus Sughra, man yakun min ahli nur lam yakun min ahli nar. Siapa yang menjadi ahli nur, orang itu kada akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Bagaimana mungkin pian masuk neraka sedangkan Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau pian cinta lawan Nabi, Nabi mustahil di neraka. Berarti pian bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jujur aja lah, kalau malam ini kita disuruh mengisahkan Nabi, kita bingung. Habib Ali sudah mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusufi. Kita kada kawa mengisahkan Nabi Muhammad. Sama seperti anak TK yang kada bisa membaca, kada bisa menulis. Lalu disuruh coba Bang pikirkan kayak apa otak B.J. Habibie, kayak apa kecerdasan Profesor Habibie. Disuruh anak TK kayak banyak mengisahkan. Nang kayak itu juga kita. Jangankan mengisahkan Nabi Muhammad, disuruh mengisahkan kebungasan Nabi Yusuf aja kita kada kawa. Cukup Al-Quran yang mengisahkan, dikatakan falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Apabila pian hendak melihat kayak apa gagahnya Nabi Yusuf, Al-Quran mengisahkan bahwa ketika perempuan melihat Nabi Yusuf itu kada sengaja mereka terpotong tangan, maksudnya terlukai jari sampai jari itu luka. Saking bungasnya Nabi Yusuf, kita kada kawa ungkapkan dengan kata-kata. Coba kita di sini nah, siapa kira-kira yang pernah mengolah tangan babinian luka? Ustadz Ping, salah Ustadz Ping. Berapa ikong babinian luka dapatnya Ustadz Ping? Kada ada, cuma Nabi Yusuf yang bisa mengolah tangan orang luka. Kita kada bisa mengisahkan, dan pian harus tahu Nabi Yusuf itu bungas, Sayyidina Muhammad lebih bungas.
Nabi Daud suara sirin merdu, suara Nabi Muhammad lebih merdu. Nabi Ayub sabar, Nabi Muhammad lebih sabar. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim taat, Nabi Muhammad lebih taat. Tidak ada satupun Nabi yang menyamai Sayyidina Muhammad. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karabi. Jangankan menyamai, walam yudanuh, memaraki aja kada. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Ruslan di dalam kitab beliau Zubat mengatakan faddalahu ala jami'i man siwah bahwa syafi'u wal habibu lil ilah. Ini nah Nabi kita Muhammad kekasih Allah. Nah sekarang selanjutnya pertanyaannya adalah untuk apa kita berkumpul di tempat ini? Apa tujuan kita berkumpul di tempat ini? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali beribadah kepada ujar Allah. Ujar ulama tafsir ay liya'rifun, supaya mereka kenal lawan Allah. Lalu bagaimana jabaran dari kalimat mengenal Allah? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir yang muara riwayat ini kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman mengatakan, "Falamma habata Jibrilu ala Sayyidina Muhammad." Manakala Jibril turun datang kepada Nabi Muhammad, faqala, "Ya Rasulullah, inna rabbaka yaqul." Ya Rasulullah, Allah berfirman. Apa ujar Allah Ta'ala? Allah bersabda, Allah berfirman menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa ujar Allah? Ya Muhammad, in ittakhadtu Ibrahima khalilan faqad ittakhadtuka habiban. Ya Nabi Muhammad, ujar Allah, kalau aku menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, sebagai khalil, maka aku menjadikan engkau sebagai habib. Habib dengan Khalil itu maknanya memang sama-sama kekasih. Cuma Imam Naisaburi di dalam kitab beliau Fathur Rahman, Al-Imam Naisaburi mengatakan dalam kitab Fathur Rahman yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Ramli Kabir, dikatakan wal farq bainal Khalil wal Habib, perbedaan antara Khalil dengan Habib. Khalil itu adalah Nabi Ibrahim itu imtahanahu Allah qabla ay yaj'alahu khalilan. Sebelum Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih, beliau itu diuji oleh Allah. Bila lulus ujian baru jadi kekasih. Sedangkan Nabi Muhammad, wa amma nabiyuna Muhammad ja'alahu Allahu habiban minal ibtida tafaddulan lahu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad Allah jadikan beliau sebagai kekasih dari awal. Kenapa? Tafaddulan lahu sallallahu alaihi wasallam, karena karunia yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Ini kelebihan Nabi. Lalu Allah melanjutkan, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu khalqan akrama minka ya Muhammad." Ujar Allah, hai Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia daripada engkau. Dan Allah melanjutkan firman beliau, wa ma khalaqtud dunya wa ahlaha illa li'u'arrifahum qadraka wa manzilataka indi. Aku ujar Allah tidak menciptakan dunia dan isinya terkecuali agar mereka tahu bagaimana kemuliaan dan kedudukan engkau di sisiku, ujar Allah. Rupanya kita ini diciptakan Allah untuk apa? Supaya kita mengenal Sayyidina Muhammad. Ini malam ini kita berkumpul, Pak. Alhamdulillah kita berkumpul malam ini. Pian harus tahu di dalam kitab Ma'rifat Sayyidina Muhammad, di situ dikisahkan Allah menciptakan surga. Itu dalam kitab itu jelas diceritakan. Ketika Allah menciptakan surga, umpama nih surga, misalnya nih surga. Lalu ketika Allah menciptakan surga, di setiap sudut, di setiap ujung surga, Allah memerintahkan dan menciptakan malaikat untuk standby di pojok-pojok surga. Jadi surga itu ada berapa sudut misalnya. Lalu berapa sudut surga pasti ada malaikat di situ. Yang malaikat Allah itu banyak, Pak. Bahkan ulama di dalam syarah Az-Zurqani mengatakan, innallaha, ini diriwayatkan asar daripada Nabi Muhammad, innallaha jazza al-khalqa ila asyrati ajza. Allah membagi makhluk menjadi 10 bagian. Jadi makhluk itu dibagi Allah 10. 9 dari 10 itu semuanya malaikat. Jadi ada 10 bagian, 9 dari 10 malaikat. Sedangkan 1 dari 10 itu gabungan seluruh makhluk. Manusia, jin, binatang, semut, nyamuk, pasir, semua bergabung di 1/10.
Sedangkan 9-nya siapa? 9-nya malaikat. Malaikat itu ada yang namanya malaikatus sayyahin, ada malaikat yang khusus tugasnya mencari majelis taklim, ada juga malaikat yang tugasnya khusus melaknat perempuan-perempuan yang durhaka dengan lakinya, ada juga. Ada juga malaikat yang khusus tawaf di Baitul Ma'mur. Ada malaikat yang dari diciptakan sampai kiamat khusus sujud, ada yang khusus ruku. Nah, lalu malaikat ini apa tugasnya? Jadi setelah surga diciptakan, lalu di pojok-pojok surga Allah ciptakan malaikat. Ternyata tugas mereka cuma sebuting bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Anehnya, ini malaikat Allah beri sayap. Ketika mereka bersolawat, umpamakan ini pojok-pojok surga nih, ini pojok ada 4 sudut surga misalnya. Ketika malaikat ini bersolawat, ini terbang menjauhi surga. Jadi yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sana. 4 sudut. Tapi apa yang terjadi? Jadi malaikat nih sambil membaca salawat berjauh menjauhi surga. Tapi dengan kuasa Allah, ternyata surga menyasah malaikat tadi. Nah, ujar ulama sampai hari ini surga itu terus meluas, karena sampai hari ini malaikatnya masih bersalawat. Jadi sampai hari ini surga itu meluas. Sampai kapan? Sampai terjadi yang namanya tajallil a'zam. Ketika Allah bertajalli, maka di situ malaikat melihat. Oh, ketika Allah bertajalli, maka tiba-tiba malaikat berhenti mengucapkan salawat dan mengucapkan subhanallah. Nah, ketika mengucapkan subhanallah, berhentilah surga itu meluas. Berarti kesimpulan kita adalah ini surga menyasah sholawat, surga mengejar sholawat. Lalu kita bapada hendak masuk surga tapi kada bersolawat lawan Nabi. Ujar Cak Lontong mikir, hendak masuk surga kada bersolawat lawan Nabi. Di pintu surga tertulis anti haramun ala kulli bakhil. Di pintu surga tertulis, ai surga, kamu haram dimasuki oleh orang-orang pelit, orang-orang seke, orang-orang medit, apalagi pamalar, apalagi dan lain-lain. Bila kita menjadi umat Nabi, apa yang pian miliki sumbangkan untuk agama Nabi. Pian kada bisa dengan harta, dengan pikiran, kada bisa pikiran, tenaga, tapi apapun gunakan untuk membantu perjuangan Nabi. Jangan sampai rumah aja ganal melihat orang berkopiah sumbangan pulang tuh jangan. Buruk sangka lawan orang, rumah ganal menyumbang kada pernah. Mun rumah sing ganalan mulai ruang tamu ke dapur aja ojek. Ganal benar rumah gue. Oh yuk. Tapi apa? Bila melihat celengan menceleng. Ini masuk surga lah, kada bakal masuk surga. Tapi orang kini masih mending. Orang nang bujur-bujur bakhil, ujar Nabi al-bakhilu kullal bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Ujar Nabi, orang yang pelit itu adalah orang yang apabila namaku disambat di hadapannya inya kada bersolawat lawan aku. Cuma modal muntung aja bersolawat lawan Nabi barat benar. Di dalam kitab Al-I'lamul Mubin, Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghimari meriwayatkan sebuah hadis. Ujar Nabi, man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi khati'atu ruqal jannah. Ujar Nabi, barang siapa yang namaku disebut di hadapannya tapi inya kada bersolawat lawan aku, orang itu akan tersalah jalan menuju surga. Jelas Junaidi Al-Baghdadi mengatakan kullu turuq masdud. Setiap jalan menuju surga tertutup. Ayo. Semua jalan menuju surga tertutup illa tariqal Habib sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali jalan Sayyidina Muhammad. Jadi siapa saja yang ingin masuk surga tetapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad, orang itu kada bakal masuk surga. Ini kisah sampai ke Allah Ta'ala cuma kada sembahyang lagi. Ini hati-hati ya. Kita sembahyang pada hakannya kulit. Inya kada sembahyang isi apa? Isi neraka. Kada sembahyang. Jadi bila pian bersolawat, ulun sudah sampaikan man yakun min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Bila pian kada masuk neraka berarti pian masuk surga. Jangan salah paham mun kayak itu jar ulun bersolawatnya kada usah lagi sembahyang. Itu salah pahamannya. Jadi ada kisah si Utuh, lain Utuh pengajuan bari lain.
Jadi utuh ini gue rupanya hanya kelas 2 SD, kelas 1 SD, kelas 2 masih polos lagi, polos. Jadi si utuh ini ketikanya sekolah di kelas ditekuni oleh guru. Ujar guru, anak-anak, ibu mau bertanya siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan kecuali utuh. Wah, ujar guru, tinggi rupanya ma'rifat utuhnya. Kada hendak masuk surga. Jadi ujar guru pulang betakun yang kedua, siapa yang tidak mau masuk neraka? Semua angkat tangan, utuh kada angkat tangan. Dalam hati guru, utuh nih jangan-jangan hendak masuk neraka nih. Lalu ketiga bertanya, ujar guru, anak-anak, ibu mau bertanya siapa yang mau masuk neraka? Sekalinya kada ada juga yang angkat tangan. Tambah bingung guru, masuk surga kada hendak, masuk neraka kada hendak. Utuh nih jangan-jangan abahnya alim ma'rifat. Akhirnya dikiau, sini ikam nak datang. Ada apa bu? Aku jadi sidin bingung, ikam nih ditakuni hendak masuk surga kada hendak, takuni masuk neraka kada hendak. Ikam nih hendak masuk apa nak? Ulun bu ajar kada mau masuk apa-apa. Ikam kada hendak masuk surga kada hendak, masuk neraka bang kada hendak. Jadi ikam hendak apa? Ulun bu ai cuma memegang teguh pesan abah sebelum meninggal. Wah, abahnya ini luar biasa rupanya, alim ma'rifat. Pokoknya ulun kada hendak masuk surga, kada masuk neraka. Ulun mengikuti pesan abah sebelum meninggal. Jadi ujar gurunya, apa pesan abah ikam? Pokoknya bu ai abah ulun berpesan, ikam tuh hai apapun keadaannya ikam harus masuk tentara. Ungul banget rupanya sih udah. Bujur juga bang, ujar abahnya ikam apapun yang terjadi harus masuk tentara. Cuma salah paham, kada hendak masuk surga. Salah paham nih ngalih urusannya. Lalu kemudian kita lanjutkan, kita bicara sekarang hari kelahiran Nabi. Ila alami zuhur aja bang sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad itu ujur ulama adalah al-walidu fil waqi wal walad fil haqiqah. Nabi Adam tuh abah secara zahir, tapi anak secara batin. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kan dalam syair dikatakan ya man yaqumu maqamal hamdi munfaridan. Ini Nabi sorangannya jangan ada siapa-siapa. Di dalam kitab Mawahibul Laduniyah Al-Imam Qustolani meriwayatkan, lamma ta'allaqat iradatul haqqi li ijadi khalqihi, manakala Allah menginginkan untuk mengadakan makhluk, tadinya Allah sendiri dengan keesaannya, Allah sendiri dengan keagungannya, tidak ada siapapun selain Allah, maka Allah hendak dikenal. Akhirnya dikatakan lamma ta'allaqat iradatul haqqi li ijadi khalqihi fa abraza haqiqatal muhammadiyah min anwaris samadiyah fi hadratil ahadiyah. Akhirnya Allah menimbulkan hakikat Sayyidina Muhammad, hakikat Nabi yang ada. Dari mana hakikat ini? Min anwaris samadiyah, dari anwarus samadiyah. Kita kada bisa sampaikan itu mustawa bukan mustawa kita. Pokoknya dari anwarus samadiyah. Di mana andakannya? Fi hadratil ahadiyah. Berarti di hadrat ini ketika itu tidak ada Jibril, tidak ada utuh, tidak ada anang, tidak ada amat, tidak ada adul, yang ada hanya Allah dan hakikatul Muhammadiyah. Tidak ada yang lain. Makanya bujur kalau dikatakan di dalam kitab Al-Ahkam, di dalam Al-Ahkam karangan Ibnu Qattan, diriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Ja'far Shadiq, daripada Muhammadil Baqir, daripada Ali Zainal Abidin, daripada Sayyidina Husain, daripada Sayyidina Ali, dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyri alfi am. Ujar Nabi, aku ini adalah nur di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan 14.000 tahun. Sebelum diciptakan. Itu belum diciptakan, begitu diciptakan lawas juga pulang prosesnya. Nabi Adam ketika diciptakan dimasukkan nur ke kepala Sidin 1000 tahun didiamkan. Bis itu turun ke dada Sidin 1000 tahun didiamkan. Sampai akhirnya diri Nabi Adam ini papak dengan nur Sayyidina Muhammad. Ini asalnya, kita bicara asalnya, nangka itu ujar ulama. Makanya ketika sudah selesai 1000 tahun di kepala, 1000 tahun di dada, 1000 tahun di hati, terus sekian ribu tahun lamanya, maka akhirnya sampailah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka riwayat Imam Ja'far Shadiq, dari semua malaikat ketika Allah menyuruh sujud, malaikat yang pertama kali sujud adalah Sayyiduna Jibril alaihissalam.
Jibril yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam. Makanya di mana-mana yang mengawani Nabi itu Sayyidina Jibril. Kenapa? Karena Jibril ini yang paling pinandu lawan Nabi Muhammad. Paling pinandu, paling tahu lawan Nabi Muhammad. Makanya sujud. Kalau kita hendak tahu Nabi Muhammad, kita lihat seperti ini dalam kacamata itu. Jangan melihat Nabi Muhammad itu manusia, jangan seperti itu. Hati-hati membaca buku sirah. Dr. Ramadan Sa'id Al-Buti di dalam kitab beliau Fikih Sirah memberi kita wanti-wanti, hati-hati membaca buku sirah. Jangan sampai kita baca buku sirah yang banyak mengatakan Nabi Muhammad ini sebagai manusia biasa aja. Ulun mohon maaf, kalau kita di Arab itu ada beberapa kitab yang dikritik oleh ulama. Salah satunya adalah kitab Hayatu Muhammad karangan Husin Haikal. Itu dikritik ulama. Kenapa? Karena di dalamnya seakan-akan menafikan mukjizat-mukjizat besar. Yang kedua kitab karangan Farid Wajdi, bukan Pak Farid nang wakil gubernur Bahari lah. Ada Syekh Farid Wajdi. Sidin mengarang kitab, tapi seakan-akan isi kitab itu menafikan tentang mukjizat azam milik Nabi Muhammad. Jadi yang kita maksud adalah lihat Nabi Muhammad itu sebagai hakikatul Muhammadiyah. Makanya sampai Syekh Ali Wafa mengatakan, Syekh Ali Wafa, lau absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwalu man sajad. Andai kata setan itu melihat bagaimana pancaran nur yang ada di dalam diri Nabi Adam, niscaya setan itu menjadi orang yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam. Aulau ra'an namrudu, apa sambungan itu? Aulau ra'an namrudu nura jamalihi abadal jalila ma'al khalili bila anat. Andai kata Namrud melihat cahaya nur yang ada di diri Nabi Ibrahim, niscaya Namrud ini akan bersaing beribadat lawan Nabi Ibrahim. Kada bakal bermusuhan kalau inya tahu. Cuma sayang dikatakan lakin jamalallahi jalla fala yura. Tetapi sayangnya nur ini, hakikat ini, jamal ini tidak bisa dilihat illa bitakhsisin minallahis samad, terkecuali dengan khususiat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah mau. Mudah-mudahan kita bisa diberikan melihat hakikat Sayyidina Muhammad. Di kada main-main Nabi Muhammad. Mustahil orang sampai kepada Nabi sampai kepada Allah tanpa lewat Nabi. Makanya ujar guru tadi antababullah. Imam Sanusi di dalam kitabnya Syarhus Sughra mengatakan, wa'lamu ayyuhal ikhwan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa babullahil a'zam. Ujar Imam Sanusi, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pintu Allah yang paling besar. Lam yanalil abdu kulla khairid dunya wal akhirah illa bita'alluq bihi. Seseorang tidak akan sampai untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat terkecuali dengan berpegang teguh kepada Sayyidina Muhammad. Mengikat diri lawan Nabi Muhammad. Kalau ingat kada mengikat diri, in lam yakun bainahu ta'alluq, apabila tidak ada di antara mereka itu ta'alluq, fakana marmiyan fi sijnil qati'ah, maka orang itu akan terpenjara di dalam penjara qati'ah. Ujar ulama, tidak ada bala yang paling besar bagi seorang wali min auliyaillah daripada terputusnya hubungan mereka dengan Sayyidina Muhammad. Wa kana mahruman min khairid dunya wal akhirah, dan orang itu akan didinding, dihalangi daripada segala macam kenikmatan dunia dan akhirat. Berarti sekarang kita kada usah panjang-panjang. Jam berapa sudah nih? Ayo. Sekali-sekali kita mending balawas mendangari kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kita balawas di sini, mudahan di padang mahsyar kita kada lawas. Mengisahkan Nabi Muhammad. Karena zaman ini banyak orang yang hendak melalaikan pian dari Nabi. Itu buktinya di Antipi, lonceng cinta lah, gopi lah, napa-napa lah, itu melalaikan pian dari Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Habib Ahmad bin Jindan, dang sana Habib Jindan, Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan, itu sidin diisi perjanjian di rumah. Apabila waktu sembahyang, bila ada anak bini sidin yang menyetel TV itu sidin hampas. Itu Habib Ahmad bin Jindan. Ujar sidin, lebih baik TV ku rusak daripada anak bini ku rusak sidin. Lamun kita maulah perjanjian kayak itu di rumah, tiap hari tak hampas TV kan.
kada kawa kita nah Habib Ahmad. Nah sekarang masalah kita adalah ulun mohon maaf kita nih nah si Ahmad, si Adul, si Utuh, si Nanang, si Purwo, si Joko inya membawa ibadatnya itu kira-kira ibadatnya ini bisa lah masuk ke hadrat Allah. Si Utuh membawa ibadat masuk ke hadrat Allah kira-kira bisa lah. Ujar Ibnu Ajibah, siapa yang ingin masuk ke hadrat Allah masuklah ke hadrat Sayyidina Muhammad. Karena dikatakan di dalam Syarhus Sughra, orang tidak akan sampai kepada Allah kalau bukan karena Nabi. Lam yasilil abdu ilal jalil bitarkid dalil. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak melewati Nabi Muhammad. Berarti yang kita maksud masalah kita ketika kita ini sembahyang, ketika kita puasa, ketika kita bersolawat, ujar guru-guru kita jangan rasakan bahwa itu diri kita. Wa'lamu, ketahuilah ketika kita bersolawat fa'alamu annahu huwal musalli. Ketika kita bersolawat hakikatnya Sayyiduna Muhammad bersolawat kepada diri sidin seorang. Kenapa kita disuruh bersolawat? Diriwayatkan daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan kenapa orang disuruh bersolawat. Ini dinukil oleh Ibnu Marzuq. Ibnu Marzuq Al-Tilmisani, beliau ini orang yang bertemu Nabi wa manaman wa yaqazatan. Orang nang bermimpi lawan nyata inya bertemu Nabi terus. Beliau mengatakan apa tadi? Sama tadi? Apa ujar Tilmisani? Allahumma shalli ala kadingat ulun kata-kata. Pokoknya seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah kalau bukan lewat Nabi. Ia meninggalkan ibadat. Harus inya ma'anwakan dirinya lawan Nabi Muhammad, menta'alluqkan, mengkaramkan diri lawan Nabi Muhammad. Sekarang begini, Pak. Ketika kita bicara bisakah ibadah kita masuk ke hadrat Allah, salawat kita masuk ke hadrat Allah, kira-kira bisalah. Makanya jawabannya ujar ulama sekarang kita berbulik ke Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini Mi'raj dikawani oleh siapa? Siapa ngawani? Jibril. Ketika Jibril berjalan bersama Nabi sampai di satu batas, ujar Jibril, ya Rasulullah ulun sampai sini aja nah. Selanjutnya pian aja lagi. Ujar Nabi, ayo Jibril umpat aku. Ujar Jibril, ya Rasulullah ulun kada boleh melewati batas ini. Apabila ulun melewati batas ini apa? Hancur Jibril. Berarti Jibril kada kawa masuk ke batas ini. Itu Jibril, orang yang paling parah lawan Nabi. Lalu kayak apa sih Utuh? Si Anang, si Joko tadi. Kalau Jibril kada kawa masuk. Maka sudah dikatakan tadi kuntu nuran baina yaday rabbi. Aku ini nur di hadapan. Berarti berduaan lagi nih. Maka masuklah Nabi Muhammad. Berarti setiap apapun yang ingin pian sampaikan kepada Allah letakkan di majelis Rasulullah. Andak di situ aja. Karena Nabi Muhammad yang menunjukkan jalan. Makanya dalam rawi dikatakan kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Sahal bin Abdullah At-Tustari juga meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan ketika mama Nabi hamil Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad dikandung oleh Mama Sidin, maka di saat itu binatang-binatang milik orang Quraisy bepandir. Setiap Aminah lewat, mereka bepandir. Apa ujar mereka? Qad hamalat bi sayyidi ahli dunya wa sirajiha. Sungguh itu perempuan mengandung pemimpin dunia dan lampunya. Wa huwa sirajul azam. Makanya dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Apabila ada Nabi Muhammad di situ, maka orang kada membutuhkan lampu lagi. Ibnu Ishaq menceritakan, begitu juga Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Sirah Dahlaniyah. Beliau menceritakan ketika orang-orang Quraisy, ketika Nabi Muhammad belum lahir, bahkan Abdullah belum lahir. Ketika terjadi mendung yang begitu gelap, tidak ada cahaya yang menerangi jalan mereka, maka mereka membawa Abdul Muthalib. Kenapa? Karena diri Abdul Muthalib itu diliputi oleh cahaya Sayyidina Muhammad. Abdul Muthalib dibawa keluar supaya jalan terang. Ini Abdul Muthalibnya. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad?
Oleh karena itu, kalau kita bicara Jibril kenapa kada bisa masuk hadrat Allah, itu Jibril apalagi kita. Nah ternyata ujar ulama tauhid, Jibril itu tidak masuk ke hadrat Allah karena Jibril itu dalam ilmu tauhid disebut wujud khayali, wujud majazi. Allah itu wujud hakiki. Kita Jibril dan yang lain-lain ini namanya wujud khayal, wujud majazi. Wujud majazi sampai kapanpun tidak akan bisa masuk ke dalam hadrat wujud hakiki. Kayak ini aja nah, kita berandai-andaian. Misalnya, pian bayangkan sekarang. Coba kita melamun, merenung. Pian bisa lah kira-kira membayangkan seseorang di kepala pian, bisa lah. Bisa kada? Bisa, jelas bisa. Sekarang coba bang kita pikirkan di kepala kita siapa kira-kira orang yang muhanya kada asing, yang kita kenal. Ahok. Pinandu lah, guru Pinandu Ahok guru lah, Pinandu Banar, apalagi Ustadz Ping Pinandu Banar Zidin. Jadi sekarang bayangkan Ahok di kepala pian, bayangkan, bisa lah kira-kira bayangkan, bisa lah, bisa, bisa juga, kita bisa berataan. Bayangkan Ahok pakai baju putih, pakai celana hitam, bayangkan, bisa ada? Bisa. Lalu Ahok tuh ada di luar dikejar-kejar orang. Oh di luar sana dikejar orang banyak. Lalu Ahok yang pakai baju putih, celana hitam berlari ke majelis kita hendak minta tolong. Bisa dibayangkan ini datang ke sini minta tolong. Nah bukah dari sana ke sini minta tolong, bisa dibayangkan. Pertanyaannya adalah mana Ahoknya? Mana Ahoknya? Jangankan satu Ahok, sejuta Ahok kada akan bisa datang ke sini karena itu namanya wujud khayal. Wujud khayal itu maksudnya wujud majazi itu sesuatu yang ada tetapi diadakan. Asalnya kada ada lalu diadakan oleh Allah. Sedangkan Allah itu ada bila awal wala akhir, kada ada awal kada ada akhir. Sedangkan Jibril itu ada awalnya. Ahok tambah bosnya siapapun, jutaan orang dalam hayalan kita, kayak apapun jelasnya, kayak apapun nyatanya, tetap kada akan bisa masuk ke alam syahadah. Nang kaya itu kita yang ada di wujud majazi ini nah, hendak masuk ke hadrat wujud hakiki kada bakal kawa. Satu-satunya jalan supaya pian kawa masuk bebuat di Sayyiduna Muhammad. Ini aja nang kawa memasukkan pian. Kenapa? Pian kada punya mobil, pian kada bisa menyupir, pian kada tahu jalan ke Banjar. Mobil kada punya, menyupir kada bisa, jalan ke Banjar kada tahu. Kira-kira bisalah sampai? Ya pernah sampai. Tapi ada masih satu cara supaya sampai. Duduk di belakang supir yang tahu jalan. Duduk manis saja pian di situ. Kamana supir sampai, ke situ pian sampai. Kita bukan memadahkan Nabi supir, tetapi maksudnya Nabi ini adalah petunjuknya. Yang pian tidak akan sampai kepada Allah kalau meninggalkan Nabi. Makanya hati-hati dengan orang yang sok-sokan meninggalkan Nabi. Man lam yashkurin nasalam yashkurillah. Orang nang kada bersyukur, berterima kasih lawan Nabi, berartinya kada berterima kasih lawan Allah. Allah mengatakan innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Ujar almarhum Abah Guru Sukumpul, wal jamal huwa sayyiduna Muhammad. Ya jamalan qad tajalla fil masyarik wal magharib. Ini yang jamal tuh ini orangnya. Ini maksudnya. Ini Guru Jamal ini memang masya Allah ainul jamal. Sir Jamal ada lawan Sidin. Pon baranak alhamdulillah bini Sidin. Buktinya Sidin Jamal, Sidin elok. Buktinya bini Sidin tak banyak pada kita. Itu ainul jamal maksudnya. Bujur-bujur. Jadi ujar ulama, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, innallaha jamil wa yuhibbul jamal wa yuhibbu man yata'allaqu qalbuhu bil jamal. Allah itu jamil, elok. Dan Allah menyukai jamal Nabi Muhammad, dan Allah mencintai siapapun yang berpegang kepada Sayyidina Muhammad. Sudahlah, kita kada usah umpat-umpatan orang nang kisah ini itu pandir Allah Ta'ala, tetapi Nabi kada pernah diumpati, syariat Nabi ditinggalkan, masuk WC kada bersandal, sembahyang kada bersiwak, duha kada dikerjakan, bersedekah kada mau. Inya kada usah bepandir ma'rifat gawian Nabi dulu, karena kita ini nyaman benar, cukup mutabaah aja. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita mendapatkan mahabbah bimujarradil ittiba. Cukup mengumpati Nabi. Pian kada usah memikirkan ikhlas. Ujar Imam Syafi'i, orang nang hendak beribadat memikirkan ikhlas, inya kada bakal beribadat. Jadi sebutin aja kenapa sembahyang mau umpati Nabi. Kenapa berdiri?
Nabi Muhammad tuh bashar kada? Bashar. Kenapa Nabi Muhammad itu diciptakan dengan akhlakul basyariyah? Kalau Allah hendak, kan Nabi Muhammad ini kita yakin lebih hebat daripada Jibril, kada main-main ber. Sampai-sampai Imam Busiri ketika mengarang burdah, fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun, sampai situ sidin teguring. Fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun, di situ teguring. Lalu datang Nabi dalam satu riwayat yaqozatan, dalam satu riwayat fil manam. Intinya Nabi datang. Lalu Nabi mengatakan kepada Imam Busiri, Imam, sambung kalimat itu, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dulunya ujar guru-guru kita, burdah itu sahutannya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Setelah Nabi menyuruh wa annahu khairu khalqillahi kullihim, lalu diganti oleh Imam Busiri, maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi kada ada orang yang bisa sampai ke Allah kalau meninggalkan Sayyidina Muhammad. Cukuplah. Ya. Ini jelas sudah bagi kita, bila pian hendak apapun berpeganglah lawan Nabi. Biar di sini kita bersusah-susah, biar kita berpanas-panas di dunia, tetapi kita akan menikmati musyahadah di akhirat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Ujar ulama, inna ma'a usril mujahadah yusrul musyahadah. Selama di dunia pian hakun beuyuh demi Nabi Muhammad, di akhirat mata pian akan puas memandang Nabi Muhammad, akan puas mata pian memandang Nabi. Jadi kita bujur-bujur aja berpegang. Kita jangan heran kenapa kayak Guru Udin bujur-bujur diangkat luar biasa oleh Allah. Karena sidin bepingkut behimat lawan orang yang diangkat oleh Allah. Guru Jamal kenapa disukai orang, dicintai orang, disenangi? Karena sidin bujur-bujur bepingkut lawan Ainul Jamal. Kenapa orang-orang yang membantu majelis ini tambah sugih? Karena inya bepingkut lawan nang Sayyidus Sugih, Nabi Muhammad itu. Jadi Allah Ta'ala itu ujar ulama memberikan ni'matul ijad, ni'matul imdad di tangan Nabi Muhammad. Bila pian hendak sugih, bila pian hendak lapang hati, bila pian hendak keluar masalah, bila pian hendak apapun hajat pian, banyak ibu salawat kepada Nabi Muhammad. Ini jalannya. Ini tisu bisa terbang nggak ada? Tisu itu bila kita andak, nih kita buktikan terbang. Tisu ini bila kita lepas, inya gugur ke bawah kan terbang ke atas. Gugur ke bawah. Berarti tisu kada kuat terbang. Tapi sekarang coba Pang, kita menukar balon kekanakan yang dijual orang pengantenan hari Minggu tuh. Dah kalau balon kekanakan itu bisa terbang lah itu. Bisa Habib lah. Bisa Habib. Bisa aja Habib. Nah sekarang ini tisu pian ikat di situ. Kira-kira tisu ini 4 terbang kada? Kada. 4 kada? 4. Karenanya beikat lawan yang bisa terbang. Pian kada kawa masuk hadrat Allah. Cuma bepingkut lawan Nabi tak masuk juga pian ke hadrat Allah. Pian kada tahu jalan, bepingkut lawan Nabi, pian akan sampai ke jalan itu. Nah sekarang kita pun kada bisa kenal Nabi kalau lewat guru-guru kita. Jadi pingkuti bujur-bujur guru kita. Ini Guru Udin ini bukan guru kita, tetapi imam kita. Fil mahabbah ila Rasulullah. Melajari kita bagaimana kekuatan cinta. Orang heran, kenapa guru tiap malam Senin kok bisa memberi makan orang beribu? Apa gawian guru jan? Pian harus tahu bahwa sidin diisi tambang sholawat. Tambang sholawat ini lebih mahal daripada tambang batu bara. Ya lebih. Nah, sholawat itu kemana menjual? Jangan menjual ke orang sugih, tetapi kepada yang maha sugih menjualnya. Allah nang menukari sholawat tadi. Buktinya ujar Allah, ujar Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Allah tukari kontan. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita berkumpul malam ini menceritakan Nabi Muhammad, karamakan diri pian lawan Nabi habis saya. Karena pintu surga malam ini terbuka. Buktinya ujar Imam Zurqani, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat, maaf sekali lagi maaf, ketika terjadi hubungan abah mama Nabi, maka terpindah nutfah. Kalau nutfah, falamma tastaqirrun nutfah, manakala nutfah ini berpindah ke dalam rahim Aminah. Pahamlah nutfah? Asam batanya mani. Ketika mani ini berpindah ke dalam rahim Aminah, begitu bimujarradil istiqrar, bimujarradil intiqal, begitu ini nutfah, begitu ini mani terpindah, maka Allah berkata kepada malaikat Ridwan, ujar Allah, ya Ridwan, hari ini
apa Nur Habibi, Nur kekasihku berpindah dari sulbi Abdullah ke dalam rahim Aminah, buka pintu surga selebar-lebarnya. Cuma Nabi berpindah aja dibuka pintu surga. Lalu bagaimana dengan malam ini, hari kelahiran Nabi Muhammad? Mudah-mudahan dengan kita berkat merayakan kelahiran Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah. Mudah-mudahan ditunjukkan kepada kita jalan yang luas oleh Allah menuju surga, dibukakan pintu sebesar-besarnya menuju surga. Dan yang paling penting, sebagaimana hari ini kita bergembira duduk lawan Guru Udin di majelis ini, mudah-mudahan di akhirat kita digembirakan berkumpul di bawah panji-panji Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan sebagaimana hari ini kita berkumpul di majelis ini, di taman surga ini, mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita sebelum mati bisa bermimpi Nabi, karena di dalam hadis muttafaqun alaih sahih Muslim, Nabi bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Ujar Nabi, barang siapa melihat aku dalam mimpi, inya akan melihat aku waktu terjaga. Mudah-mudahan mata kita diperlihatkan Allah dengan keelokan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabihi salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar aja dulu lah. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembicaraan Syekh Kiai Haji Ahmad, siapa tadi? Ahmad Zaini. Ini biar anum tapi tuha. Ilmunya luar biasa. Guru Jamal alhamdulillah. Ulun ini barakat sidin pang juga alhamdulillah. Jadi terima kasih dulu kepada seluruhnya. Okay. Jadi ini menyambung sedikit karena malam ini malam Senin, berarti esok hari bagus. Saya esok berniat puasa, kita menggembirakan Nabi, niatan puasa karena menggembirakan Nabi Muhammad. Jadi esok hari Senin, berarti habis hari Senin hari. Nah malam Selasa kena wadah Pak Haji Hendra ada acara juga membaca maulid juga kayaknya, termasuk wadah Said Amin di mana tuh, di atas gunung situ. PP apa PP itu apa? Kita malam ini untung benar. Jadi siapa nang kadung bulik, mudahan bertambah rezekinya. Nang bulik mudahan berberkat juga. Malam ini malam Senin. Pin paham lah ulang tahun malam Senin supaya pin kada lupa. Mun pen lupa kan ngalih dikirimin hari Minggu esok belum sudah tadi. Jadi malam esok hari Senin, berarti malam ini malam Senin. Artinya malam Senin itu malam Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam ini malam Senin tanggal 12 Rabiul. Oh kada gampangan, 12 Rabiul Awal tuh 12 hari kelahiran Nabi kita. Jadi mau ditakon di orang apabila Nabi kita lahir tanggal 12 Rabiul. Nah itu yang perlu jar Guru Zain nanti disampaikan dua anak-anak kita supaya tahu tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir. Nah kedua harinya hari itu sahabat Rasulullah itu setiap hari Senin puasa. Lalu ditakuni nang manakuni sahabat Pak Didit kata EP alhamdulillah barakat luar biasa. Ujar sahabat, ya Rasulullah, kenapa sampian jadi puasa di hari Senin? Jadi Nabi tuh begawi hari Senin tuh bukan sembarang begawi, pasti ada alasan gitu loh. Nabi tuh begawi wama yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad memperbuat sesuatu kalau kada wahyu Allah, kalau kada kehendak dari Allah, tidak bekerja lalu. Jadi sini semata-mata ala iradatillah, wahyu daripada wahyu Allah Ta'ala. Ini Nabi Muhammad tidak dengan nafsu, memang minallah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi puasa hari Senin. Lalu ditakuni, kenapa pian wahai Sayyidina Muhammad jadi puasa hari Senin? Ujar Sidin, aku puasa hari Senin karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Aku ya Nabi lahir hari Senin, makanya tanda syukurku aku memperingati hari kelahiranku di hari Senin itu aku berpuasa. Siapa yang nyuruh Nabi? Allah subhanahu. Takbir. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah, kan gampangan biar. Jadi kalau ada orang memadahkan kada ada dalilnya, bermaulidan memperingati hari Muhammad, itu bunga bin bun betambok, pada ngerti ya? Pak Isran ini nah, sudah nyata-nyata mana insinyur, mana sugih, berkat luar biasa. Sidin mengadakan acara maulid. Ya kalau Pak Isran, tapi ulang diundang tadi kada ingat, diundang cuma asik di rumah. Enggak, nah di rumah ada kawan. Masang cincin masa ini. Kenapa? Nabi Muhammad itu mengadakan puasa Senin karena memperingati hari kelahiran Rasulullah, hari kelahiran diri beliau. Nah kita isok bagus puasa, bagus kita membaca dalail, salawat kita baca isok, tanda kita himung. Tahulah himung, gembira kita. Ujar bahasa Inggris arai. Guru ini arai benar. Makanya kalau masuk bulan Maulid kan arai, apalagi pas malam ini, malam 12, di mana-mana orang memperingati malam ini. Seluruh malam Maulid ini semuaan luar biasa, malam apapun. Cuma pas malam ini, pas malam Maulid kita, malam tanggal 12, alhamdulillah. Ya Allah, Allah Ta'ala, tahulah Allah Ta'ala. Ayo, siapa yang pernah bertemu Allah Ta'ala sini? Angkat tangan bang. Rapek kah Faisal? Siapa yang pernah ketemu Allah Ta'ala? Kadang pernah ketemu. Selama ini hidup di dunia, mulai awal kejadian sampai akhir kejadian di dunia, tidak ada makhluk yang pernah ketemu Allah, yang pernah melihat Allah. Tetapi Allah mengistimewakan akan diri Habibuna Muhammad. Sidin bisa melihat Allah di waktu apa? Waktu tanggal 27 Rajab, bulan Mi'raj. Nabi kita ditampaikan akan wujud Allah yang sempurna, yang laisa kamisli syai'un. Allah menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi kita melihat Tuhan dalam bahasa Inggris face to face. Ada yang pada. Nah kalau kita himau, gembira kita lawan Nabi. Ini para habaib, para orang soleh. Ini orang himau berataan Rasulullah. Bukan habib, bukan guru-guru nang wali-wali besar yang di mana-mana. Nah orang soleh kita ini berataan di mana-mana. Himung wa Rasulullah. Sebesar apapun himungnya dengan Rasulullah, saya itu juga ini dapat pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amun kita hendak dipandang Allah, maka berhimung kita dari Rasulullah. Ujar guru sekumpul, andak gesiden nama Muhammad, andak keagungan Nabi Muhammad di dalam ingatan kita, di dalam hati kita, di dalam hati sanubari kita, supaya Allah standby keterusan memandang kepada kita dengan pandangan rahmat. Ini nang kecunggungan barataannya nah. Allah Ta'ala pandang berataan, maka insya Allah dan pasti tidaklah keluar daripada majlis Rasulullah ini, maka Allah akan mengampuni dosanya, mengabulkan segala hajatnya, baik urusan hajat dunia wal akhirah. Mungkin kita lihat di bubuhan para aulia-aulia Allah tuh kada tapi kipuh, pian taulah kipuh, kada kipuh, kada kenapa guru jamal kipuh tuh guru kipuh repot, pindah sibuk, pindah santai aja. Ini kayak guru jamalnya, tenang aja sih Den, ada aja rezeki, bini banyak, tenang aja. Kita malahan kita anak-anak bini ini kalau kabut ya kalau. Kenapa? Karena kedoan nih masalahnya kan. Kita ini harus juga, bini lebih harap lagi daripada kita. Ya kalau guru,
Kenapa jadi bubuhan nang kakaya ini nah? Jadi pindah kader kipuh. Karena sidin nang paling kaya tuh yang diandak sidin Nabi Muhammad dalam hati. Walaupun Allah nang kaya, tapi kekayaan Tuhan itu. Kenapa itu? Kenapa? Malaikat Jibril turun. Hujan kah? Oh ini kah? Poyong pohon. Ini anak bersalawat juga pohon tuh kasihan. Disambat karena nabinya gabuk gugurnya. Jatuh cintanya Rasulullah. Apa tadi kisahnya dulu? Gara-gara pohon tadi ingat lagi dah. Pohon kipuh. Pindah tenang-tenang aja. Timbul ke Mekah, timbul ke Madinah, timbul umrah, timbul ke Jakarta, ayo timbul kemana-mana, pindah tenang aja, timbul kawin lagi. Apa amalannya? Sekalinya amalannya mengganang Nabi Muhammad. Ujar guru sekumpul mengganang Nabi itu nang ada beampihan ngarannya musyahadah. Melamun sorangan taungut sorangan, ya Allah taungut. Dikira orang nang bunga mau ngotakan siapa? Sekali orang mengelamunkan utaknya, hatinya kemana? Yaitu ke Madinatul Munawwarah yang di bawahnya itu ada jasad Habibuna Muhammad. Naik utaknya ini, utaknya naik, tarakki naik utaknya. Karena kita tidak bisa akan naik tarakki kepada Allah kecuali jar guru Zaini tadi itu tarakki naik kita melewati Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Ini yang membawa kita berataan nah. Nang utak kita keingatan dua Nabi Rasulullah. Berataan ini nah. Utak kita itu tak umpat lawan Sayyidina Muhammad. Makanya pandangan kita hilang. Pandangan kita ini kan lagi yang lain, hanya keingatan Rasulullah. Maka tidak ada kegembiraan yang paling luar biasa kecuali orang mencankan, mengaramakan ubud dirinya kepada Sayyidina Muhammad. Ini jadi galau tuh karena kita galau ini karena kita itu kebanyakan yang diingatakan. Ya kalau banyak diingatakan pasti pusing. Berhitung aja kita bingung kebanyakan. 2 tambah 2 4 4 tambah 5 9 9 tambah 10 19 19 kali 7 bingung sudah mulai 7 16 kali 25 bingung kalau tiwas berhitung macam-macam jadi pusing. Kebanyakan yang diingatakan coba sebutin aja yang diingatakan Sayyiduna Muhammad kada mau lagi pusing. Nah sorangan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad berokok ini orang akhir rokok nang alih sisah belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat tawan Nabi, ingat tawan Nabi, nikmat pada dia nikmat ya Allah. Kalau sudah nikmat kada dikisah lagi sudah semua antu akan beres berberkat barataan karena turunnya berkat. Di mana turunnya berkat? Berkat Allah turunnya di wadah Habibuna Muhammad. Kita mengambil berkat Allah liwat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Hai kita ini kan berisi wadah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatan tu nakirah umum samuan ujar Habib Ali Qasimi Imdadi. Nang membagi-bagi bantuan Allah adalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita mau hendak dapat maghfirah, rahmat, barakah mesti kita mengambil di tangan Habibuna Muhammad. Allah sudah menunjuk 1000% lawan Nabi, tinggal bisa-bisa kita aja lagi hendak mengambil itu. Ujar guru sekumpul siapa nang dekat itu nang dapat, siapa nang parak kita aja hendak mencium bini baparak ada baparak amun jauh kada kena kada kena tapi mau parak pan nah ya kalah ya kan dah hipoje. Nah sin pengalaman tuh cipika-cipik itu karena parak bunyi jauh panjang malahnya ketahui
nang mana makan aja nggih mah ada makanannya. Nah mun baciuman di HP anak kadang lain juga bertelepon dua anak di Hadramaut mencium anak kan dah jauh si Muhammad si Fatimah mah anak tapi lain juga HP kata apa gua HP jakanya mencium di HP tuh bawa HP jakanya kada mandi bawa HP tak lain juga ya kalau nang parak juga makan tetapi amun itu semuaan jauh tapi ada nang senantiasa bercium lawan kita kada beampihan senantiasa kita berciuman lawan sidin siapa dia Habibuna wa Syafi'una Muhammad mencium keberkahan sidin kita merasakan bau ma'rifat Rasulullah di awak kita nang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengandaki kita ada orang nang ainul ma'rifah ainul jamal nang itu nang memarahi kita cuma kadang-kadang kita ini kada ITH mau jadi HP juga HP ini nah diandaki signal ini kemana-mana menyambung ada padahal ulun ini ulun beli beberapa kali kada pernah kita lagi bertemu non signal tapi pernah ketemu signal beb pernah padahal Habib itu banyak lah 2 ke 3 pon 2 kalau Habibian 2 sebeleng 2 nah ya kok bini banyak lah nah seperti itu tapi bibeh kada tahu kita ini kada pernah lagi melihat HP pernah lah anu signal kada pernah kita tapi kita percaya signal itu ada ketahuilah signalnya Rasulullah lebih tajam daripada signal yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Karena seluruh signal yang ada di alam permukaan ini terjadinya daripada signal Habibuna Muhammad. Nah ujar guru saya ini tadi kuntu nuran baina yadillah azza wa jalla itu mengambil daripada signalnya Habibuna Muhammad. Mudahan kita bertemu Rasulullah berataan. Yakin aja kita mudah-mudahan kita bermimpi Nabi karena rugi hidup ini kalau kada mimpi Nabi. Aulia Allah Ta'ala bermimpi Nabi makanya asik kayak Habib Umar bin Hafiz bermimpi Rasulullah guru sekumpul asik bukan bermimpi lagi para aulia itu ya qadah nang kayak Habib Rizik bermimpi bertamu Rasulullah makanya cinta wali-wali itu bermimpi dua Rasul dapat Rasulullah makanya asik-asik tenang-tenang mereka itu karena sudah ada melihat wujud Rasulullah. Maka kalau orang bermimpi Rasulullah melihat Rasulullah tidak akan lagi merasakan artinya merasakan duka cita. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang tuh selalu gembira dengan Rasulullah di dunia sampai ke akhirat. Gembira lawan Nabi, gembira lawan Rasulullah. Makanya orang yang ketujuh membaca salawat kepada Nabi, orang itu akan selalu dapat rahmat Allah Ta'ala. Mangkadaba kasudahan. Maka kita ketahuilah bahwasanya kita dikubur karena kita mengharapkan kita ini sudah percaya aja lamba kelamaan pasti matian berataan. Siapa yang kita cari, siapa yang kita tuntuti, baisi harta yang banyak tertinggalakan, baisi bini mati juga nang tuha mati nang anom tuha nang anom besi bini anom ditinggalkan mati juga nang tuha maginnya ya kalau nang tuha tambah tuha nah mati ya tidak tapi kita kan jadi tapi kita tetap aja artinya kita itu walaupun artinya kita itu tetap kita artinya mengharapkan kada kawa kita memisahi Rasulullah SAW nang kita harapkan Nabi Muhammad yang kita harapkannya karena orang meninggal dunia di dalam kubur itu Nabi kita datang didatangkan di dalam kitab lagurulah di dalam kitab itu dijelaskan para aulia mengatakan orang yang meninggal dalam kubur itu kada lawasnya meninggal datang malaikat munkar nakir di situ kena Rasulullah wujud Habibuna Muhammad dihadirkan di awak kita datang wujud Nabi Muhammad lalu ditakuni nang menakuni malaikat munkar nakir ujar malaikat munkar nakir ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in siapa ini laki-laki yang diutus untuk alam semesta sebagai rahmat semesta alam lalu kalau kita yang sudah kontaknya kuat lawan Nabi nang rancak bersalawat lawan Nabi nang rancak mengagungkan mengandak Nabi Muhammad otomatis mengucap huwa sayyiduna Muhammad huwa sayyiduna Muhammad
Nabi kita datang di hadapan kita. Ini yang perlu kita mudah-mudahan kita bertemu Nabi Muhammad. Kalau sudah bertemu Nabi, Nabi marhaban ya Rasulullah, beragap lawan Nabi, apa yang terjadi? Kalau sudah beragap lawan Nabi, maka malaikat munkar nakir pun kadawani behemat lagi sudah ada bosnya. Bundur sen, maaf doro, bundur ya, iki lo, masih Jawa lagi, merono mereneh ya, merono mereneh, bundur. Karena tadi itu ada bosnya, big boss dunia wal akhirah. Dan kita otomatis karena ada tuh kita hari-hari kalau bagaimana Nabi, hari-hari kalau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib anta fi dunya wa ukhra rahmatun lil alamin kullu miftahil jinani malikul mulki habaka ya Nabi alaika hari-hari kita bakiau Nabi ke Samarinda ini banyak mana majelis, banyak benar hari-hari bakuya ya Nabi salam al bakiau Nabi. Nabi itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kenapa? Sidin didengarkan Allah dan Allah Ta'ala standby lawan Rasulullah SAW. Dan kada pernah Nabi Muhammad tuh sedetik pun, sekidipan mata pun berpisah dengan Allah. Nabi senantiasa di hadrat Allah, senantiasa connect. Nabi kita di hadrat Allah senantiasa, tidak pernah jauh di hadrat itu. Makanya dikatakan di Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Di mana disebut nama Allah, di situ nama Nabi Muhammad ada di situ. Bi qaulihi la ilaha illallah Muhammadur Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu ala Muhammad. Kada pernah Nabi Muhammad itu berjauh pada Tuhan. Kada pernah. Nabi Muhammad itu kan pernah berjauh para Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya yang Allah menciptakan. Rasulullah itu nur daripada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa Nabi kita luar biasa. Nang ini nang memonitor kita setiap saat, nang senantiasa melihat kita. Jangan dikira Bapak-bapak isu kalian nang duduk-duduk ini kada dilihat Nabi. Inna arsalna ka syahidan ay hadiran, senantiasa kita disaksikan oleh Nabi Muhammad. Buktinya mata kita melihat karena ada madad Rasulullah. Nur yang ada di mata adalah pandangan Rasulullah lewat mata kita. Nur yang ada di hidung, nafas Rasulullah yang ada di hidung kita. Nur yang ada di muntung, kalam pepender muntung kita, karena nur Nabi ada di muntung kita. Jantung berdenyut, bunyinya Allah, Allah, Allah. Itu ada nur yang menyebut Allah nampaknya di diri kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, supaya jangan tegang. Nah, tegang ada boleh tegang. Kita mengisahkan Nabi kada boleh tegang. Tenang, pelan-pelan tapi masuk, pelan-pelan tapi itu orang kawin tuh pelan-pelan, setel kanan setel gitu, ujar ini laptop yang penting masuk gitu biar karas kada masuk, biar ngegamat pelan tapi pasti
adanya pada pelan tapi pasti dimasukkan. Ini malam ini kita bujur Rasulullah ini memberi makan kita nih, memberi makan ma'rifat kawan kita. Pian duduk sesaat di sini 1 jam, sesaat duduk sekadar memerah susu di majelis waliullah, sama pian beribadat seumuran cucupuan nih habis beribadat, nilainya lebih hebat lagi duduk di majelis wali. Pada saat ini kita bukan duduk majelis wali lagi, majelis Sayyidina Muhammad. Ya Allah, majelis Nabi. Makanya di sini di wadah guru siapa aja, wadah guru Zaini, wadah guru Jamal, wadah guru ingat siapa guru guru Gajali, wadah siapa aja, gimana kah? Pasti orang tua baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, karena ampun Rasulullah, bukan wadah hulun. Kalau pun mentang-mentang wadah hulun ubah ya Rabbi sholli ala Udin, kadang mau datang lagi orang. Iya kah? Diberi makanya Rasulullah kita ma'rifat, karena orang tidak akan sempurna mengenal Allah kecuali terlebih dahulu mengenal kepada Habibuna Muhammad. Bidalil hadis Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Dirinya siapa? Dirinya Habibuna Muhammad. Diri kita ini apa dikenal? Aduh, diri kita ini Uhu bin Bungo, Udin ini Raja Bungo, Raja Keramput, Uyuh. Dosa banyak benar, tak banyak pian pahala pada ulun. Apa yang dihebat akan tidak ada. Apa mengenal diri nang dasar bungos lah. Baik kita mengenal orang yang paling hebat. Siapa? Nang kada pernah tercela, kada pernah tidak ada dusta di antara kita. Siapa? Siapa yang paling hebat? Habibuna Muhammad. Ini ada anak cucunya di sini berataannya mengandung nur Habibuna Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sakit separahan aja nah, sekadar memerah susu sudah pahalanya tuh benar-benar di majelis waliullah, apalagi di Nabi Muhammad. Kita ini kan semuanya mengharap rahmat. Kalau al jama'atu rahmatun, mengharap rahmat. Kalau rahmat semuanya ini sekedar memerah susu apa maksudnya Guru Jamal? Susu kambing, bukan susu bini, bukan susu istri, bukan. Kalau susu bini itu bukan diparah, dikucup. Guru Jamalnya untung banyak ulun bisa kawal pian nang kada pernah mah walun Guru Jamalnya alhamdulillah. Sidin kawin ulun kada pernah sarik, ulun hendak kawin sin mendukung, cuma ulun aja kada wani. Nah sidin ini ya Allah untung benar. Sidin bini beranak, yang kedua, yang pertama sidin alhamdulillah, makanya untung dua pada semuting. Begitu nang semuting musibah beranakan kena apa? Nang Tuhan masih dihantup sidin. Untung ada, menang kayak kita ini sikung bini beranak, bini kita paksa ketihang lawang. Nah, ketihang lawang main ya hayo ya qayyum. Nyaman dua pada sekong, bujur apa kada? Allah Ta'ala tuh jangan didustakan. Allah Ta'ala itu disyukuri yang perintah sidin masna wasulasa warok bini 2, 3, 4 dalam bahasa Inggris samsu jiwa sampai surga. Maka bujur kalau sudah 4 tuh surga banget. Bilanya 5 lumpuh nah ya. Pak Jenanang ya Allah wata kumpulan rupanya min ahli jannah kumpulan sedang aja kalau lah sedangkah balum aku payet sudah lah rami kita mengesahkan Nabi, rami mengesahkan Nabi, hati tenang terbelai, dan kita insya Allah dimasuk ujar guru tadi di hadirat guru sekumpul tuh karena pergi bakaramat ini ulun bulit 20 kali kan ulun melihat membuktikan melihati dan
meneliti. Memang Sidin itu luar biasa ma'rifatnya kepada Nabi Muhammad, mahabbahnya kepada Nabi. Nah itu yang, dan ulama-ulama yang lain pun kayak itu juga, yang wali-wali itu kayak itu juga. Sampai meninggal diilangi orang aja kubur Sidin lagi. Menang orang memadakan Nabi itu sama kayak kita, menyamati diilangi orang lah kuburnya. Jangan jadi sama kami. Nah, jal. Kenapa dimuliakan para aulia kayak Wali Songo, kayak Datuk Kalampayan, kayak bubuhan nang wali-wali besar tuh? Kenapa dijiai orang? Itu karena orang tuh lawan Nabi Muhammad, karamnya luar biasa, mahabbahnya luar biasa. Makanya almarhum aman, kita umpat lawan Nabi supaya sampai kepada kita kada kawal lagi langsung dah kepada Allah, mesti lewat Nabi Muhammad. Seluruh pintu ujar Sidin tadi masjid tertutup kecuali pintu Nabi Muhammad yang selalu membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siratum mustaqim, jalan yang lurus. Sayyiduna siratum mustaqim, yaitu siratum mustaqim itu salah satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi disampaikan pada malam ini. Mulai ada manfaatnya pas tanggal 12 dah. Kalau ada kesalahan ampun maaf lahir batin, ulun selaku komandan upacara di sini banyak-banyak minta ampun, minta halal. Kalau pengartinya ada kekurangan baik apapun, minta ampun, minta itu munnya kurang, minta halalkan apa aja. Mudah-mudahan kita semua menjadi berkah berataan. Mudahan kita tulak umroh berataan, bahagia berataan, kemudian ke Hadramaut berataan, kemudian anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, bini-bini kita menjadi bini yang soleh solehah, dan kita mudah-mudahan tidak terpisah senantiasa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja disampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti karena tidak ada manfaatnya. Apa pun menyimpan jarum patah dalam peti? Kada ada gawian lain kan? Kalau ada kata-kata yang salah Habib Alfiah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Pian lihat aja ulun ini doakan mudah selamat, dan mudah kita sama-sama selamat tak kumpul lawan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita bisa berdapat lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mun ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lawan Nabi. Ini penting, ini berdapat Nabi ini penting nih. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi asal jangan bertelanjang. Disariki orang pian percaya. Kenapa mandi bertelanjang? Kecuali di kamar ada ujur ini mandi di batang bertelanjang. Ada nang berselawar sempak kayak Tarsan. Kayak Tarsan lah, bagus loh, ada bagus. Orang mana makan loh, berburut loh. Ada kisah bahari guru sedikit lagi kisah, jangan belikan dulu. Ini kisah orang beburut Pak Israna. Kemudian kabul hajat pian lagi. Doakan dulu juga. Beburut si burut si burut ini naik. Burut ini anu naik kisah bahari naik ke anak mencuntan kisahnya. Anak mencuntan ini apa mangga. Lalu berpejajak di orang picak angbutan berdua kan burut naik babay si burut naik si picak nih tahahar burut dipulasnya ujar si picak ujar si burut buruk dikira picak buruk biar aja buruk ya yang penting ku kacak ya orang burut sekalinya buruk pendengarannya buruk padahal buruk tak kami tak kami tak minum banyak kami si buruk tadi tuh buahnya masih biasanya aja. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudah-mudahan. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, doakan ulun guru jamaah sebarataan, termasuk Pak Isran kawin lagi. Baju putih, kancingnya 5. Pinang muda dibelah 2, biar disariki bini tuha, tetap anak mencari bini muda. Nah, ampun maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربنا صغارا ولمشايخنا معلمنا واستاذنا وازواجنا واولادنا وذريتنا وقرابتنا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في القيام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمنافقين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم واشغلهم بأبدان وخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا الله يا جبار يا قهر يا الله يا جبار يا قهر يا الله يا جبار يا قهر. اللهم أهلك أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين وانصرنا يا الله على جيوسهم ومرافقتهم وسرابيلهم حيث أينما كانوا محبوسين خير دارين واصرف عنا شر منزلين بحق محمد الثقلين واجعلنا يا الله من لدنا سلطانا نصيرا إنما كنت بنا بصيرا إنك راد على كل أعدائنا من قاب قوسين واجعلهم البلاء يا الله في أجسامهم واجعلهم البلاء يا الله في أجسامهم واجعلهم البلاء في أجسامهم خصوصا يا الله. أدعو يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد يا قضة ومنامة دنيا وأخرى بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وأدخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid malam esok di Pila Tamara, penceramah guru ya lah. Di Pila Tamara wadah Pak Haji Hendra. Masuk aja situ. Ya. Kelihatan aja tuh. Kemudian juga di depan Pasar Sekiri Jalan Pahlawan di majelis Al Mursyidul Amin di depan Pasar Segiri di Gunung besok malam juga bersamaan. Ahmad. Ya, jadi itu aja mengumumkan dari Majelis Mursyidul Amin dan dari majelis di tempat Pak Haji Indra peringatan Maulid. Jadi dua tempat besok malam. Kalau di Pak Haji Indra guru kita, kemudian di Mursyidul Amin itu Ustadz Haikal